Ada-ada aja kelakuan Prabowo ini. Dia mengatakan akan memindahkan kuburan Pangeran Diponegoro. Sebagai capres, apa sih manfaatnya program itu bagi rakyat? Mestinya sebagai capres, Prabowo mengutarakan gagasannya jika nanti terpilih menjadi presiden. Gagasan yang realistis dan visioner layak untuk diapresiasi. Tapi Prabowo malah sibuk menempel nama besar Jokowi. Sibuk menjilat dan memasang muka manis bahwa dia adalah penerus Jokowi. Sebenarnya, siapapun yang terpilih jadi presiden, mau tidak mau dia harus melanjutkan program Jokowi. Soal IKN misalnya, itu sudah ada undang-undangnya, pemerintah wajib melaksanakannya. Tapi Prabowo malah sibuk dengan narasi yang menjual nama Jokowi. Dia sendiri miskin narasi. Banyak yang mengira Prabowo telah berubah. Faktanya tidak begitu. Prabowo hanya mengubah taktik karena berkali-kali kalah dalam pencapresan. Prabowo berupaya mengambil hati banyak orang dengan memoles cara berkomunikasinya, terutama mengambil hati pendukung Jokowi. Tapi yang namanya karakter sulit untuk diubah. Prabowo yang asli tetaplah sama seperti dulu. Temperamen, hiperbolis, suka ngelantur. Mungkin sekarang tidak ada narasi Prabowo lempar handphone atau menggebrak-gebrak meja. Tapi narasi yang over dan gak rasional masih keluar dari dirinya. Contohnya, keinginannya mau memindahkan makam Pangeran Diponegoro. Apa urusannya Prabowo dengan makam tersebut? Toh, dia bukan keturunan langsung dari Pangeran Diponegoro. Yang masih ada kaitan secara dekat ya pihak keraton atau keturunannya langsung. Sri Sultan Hamengkubuwono X, seorang yang lebih berhak saja melarang rencana Prabowo itu. Menurut Sri Sultan, masyarakat di Makassar menghargai Pangeran Diponegoro. Mereka juga menjaga makamnya dengan baik. Tidak ada alasan untuk memindahkan makam tersebut ke Yogyakarta. Kecuali jika warga di sekitar makam keberatan atau tidak mau merawatnya. Memang ada sebagian makam tokoh yang dipindahkan. Contohnya Tan Malaka. Tapi itu semua atas permintaan keluarganya. Dulu ada rumor Prabowo itu keturunan Pangeran Diponegoro. Tapi setelah ditelusuri, itu semua bohong. Klaim yang paling mendekati adalah leluhur Prabowo itu salah satu pasukannya Pangeran Diponegoro. Tapi dari leluhur ibunya ada pasukan Belanda yang dulu melawan Pangeran Diponegoro. Jadi kalau dilihat dari silsilah saja sudah cukup jelas Prabowo tidak memiliki hak untuk mewakili keluarga Pangeran Diponegoro. Ucapan Prabowo itu sengaja dimunculkan agar orang-orang takjub dengan isu bohong tadi yang menyebut Prabowo keturunan Pangeran Diponegoro. Dengan mengusik soal makam, mungkin dia ingin mendapat simpati dari masyarakat, terutama mereka yang mengidolakan Pangeran Diponegoro. Untunglah ada Sri Sultan yang secara halus mengingatkan Prabowo yang sudah kelewat batas itu. Jika dimaknai dengan bahasa umum, sebenarnya Sri Sultan cukup jelas ingin meminta Prabowo berhenti mengungkit soal pemindahan makam itu. Sri Sultan sepertinya ingin Prabowo tahu diri. Dia dibanding Sri Sultan tidak ada apa-apanya jika ingin bicara soal darah biru. Apalagi silsilah dari ibunya justru adalah orang yang ikut memerangi Pangeran Diponegoro. Prabowo kena skakmat Sri Sultan. Tapi pastinya Prabowo tidak peduli itu. Soalnya yang paling penting baginya adalah menjadi pembicaraan banyak orang. Apalagi jika mereka mau percaya terhadap hoax jika Prabowo itu keturunan Pangeran Diponegoro. Penyakit Prabowo tidak benar-benar lenyap. Dia masih sering halu. Mungkin tak lama lagi akan muncul aksi lempar HP dan gebrak-gebrak meja. Namanya karakter itu sulit untuk diubah. Termasuk karakter Prabowo Subianto.